Visi dan misi GPDI Tiberias Pare. Visi, menjadikan semua jemaat GPDI Tiberias Pare bertumbuh dalam kebenaran firman Allah melalui pengajaran yang sehat dan benar, serta menjadi garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13-16. Misi yang pertama, menjadikan semua jemaat GPDI Tiberias lewat firman Allah untuk diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Kejadian 12 ayat 2-3. Serta hidup tidak kenal menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Mazmur 119 ayat 71 dan Kisah 20 ayat 24. Misi yang kedua, menjadikan setiap jemaat GPDI Tiberias setia dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. God bless you. Selamat ulang tahun GPDI Tiberias Pare ke-90 yang kita cintai bersama. Selaku Koordinator Pelayanan GPDI Tiberias Pare, kami menghimbau, mengharapkan seluruh sidang jemaat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk kita tetap setia. Seperti jemaat awal 90 tahun yang lalu, almarhum Ibu Nyopek Yong, almarhum Ibu Mbok Jabrik. Mari di tengah masa COVID-19 kita tetap setia. Akhir kata, tetap semangat, tetap menjalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kami pengurus pelayanan wanita Pantai Kosta beserta seluruh wanita GPDI Tiberias Pare sangat bersuka cita menyambut HUT ke-90 tahun GPDI Tiberias Pare. Bersyukur kami Pelwap boleh dipercaya dan dilibatkan dalam berbagai pelayanan, dan menjadi doa serta harapan kami GPDI Tiberias Pare makin maju dan makin banyak jiwa diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Salam doa, Lydia Tagor, Ketua Pelwap GPDI Tiberias Pare. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, tiba saatnya kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita mau menyatakan kalau Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita, amin. Kita boleh ada sampai saat hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena cinta kasih sayang Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi
memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian kami. Haleluya Yesus. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Haleluya Yesus. Ku selalu memuji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Ibu Eti Barani, Ketua Pelnap GPDI Tiberias Pare, yang sampai saat ini Pelnap masih beribadah secara online. Atas nama seluruh guru-guru Pelnap dan anak-anak Pelnap, menyampaikan selamat ulang tahun GPDI Tiberias Pare yang ke-90. Tetap semangat dan menyala-nyala di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari kaum pria GPDI Tiberias Pare mengucapkan selamat ulang tahun GPDI Tiberias Pare yang ke-90 tahun. Menjadi kerinduan kami sebagai kaum pria agar menjadi berkat dalam rumah tangga dan juga di tempat pekerjaan kami semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Saya Deborah Lumbantaruan, atas nama 7 cabang GPDI Tiberias Pare mengucapkan selamat ulang tahun GPDI Tiberias Pare ke-90. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Marcelina Melisa Pratama Putri, salah satu jemaat GPDI Tiberias Pare yang saat ini menempuh pendidikan di Universitas Jember. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada gereja kita tercinta GPDI Tiberias Pare yang ke-90 tahun. Kiranya gereja ini semakin bertumbuh, semakin beriman dan menjadi teladan dan berkat untuk gereja sekitarnya dan orang-orang di sekitarnya. Terima kasih sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-90 tahun untuk GPDI Tiberias Pare. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau menyatakan kalau Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita diberikan kuasa karena kita anak-anak Tuhan yang begitu luar biasa, amin. Mari kita angkat satu pujian, ku diberi kuasa oleh darahnya. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak buat Tuhan, amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa Tuhan. Pakai kuasa dari Raja
perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan, amin. Tuhan Yesus kita sungguh luar biasa, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, sebagai jemaat senior GPDI Tiberias Pare, saya Ibu Intan menyampaikan selamat ulang tahun GPDI Tiberias Pare yang ke-90 tahun. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat dan Bapak beserta Ibu Gembala. Terima kasih. Amin. Salam selamat kepada semua jemaat GPDI Tiberias. Saya Esther Ningsih mewakili wanita junior GPDI Tiberias Pare menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada GPDI Tiberias Pare yang ke-90. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Saya Jangsen, atas nama pelayan GPDI Tiberias Pare, menyampaikan selamat ulang tahun ke-90 tahun GPDI Tiberias Pare. Tuhan Yesus memberkati. Saya Suparkan, sebagai jemaat senior pria GPDI Tiberias Pare, menyampaikan selamat ulang tahun ke-90 GPDI Tiberias Pare. Akhirnya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu Gembala serta seluruh sidang jemaat. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau naikkan setiap pujian syukur kita. Tuhan Yesus sungguh baik. Dia selalu ada beserta kita. Setiap detik, setiap waktu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia Allah yang setia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikan. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Kami mau berikan syukur kami Tuhan. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu.
Bapa kami yang baik, Yesus. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, Tuhan selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukur kami Tuhan Yesus, berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Amin Tuhan. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikan kami indah Tuhan, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Saya Nancy sebagai Ketua Youth GPDI Tiberias Pare mengucapkan selamat ulang tahun untuk GPDI Tiberias Pare ke-90 tahun. Youth GPDI Tiberias bangga kalau GPDI Tiberias Pare bisa memasuki 90 tahun pelayanan. Tetap semangat dalam melayani Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya, itu indah. Kami gembala sidang, suami istri, dan pengerja serta keluarga besar pastori menyampaikan selamat jumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, sehingga GPDI Tiberias Pare dapat menjalani 90 tahun pelayanan. Terima kasih kepada gembala yang pertama sampai gembala saat ini, serta jemaat awal bahkan sampai jemaat saat ini. GPDI Tiberias bergerak maju berkat tuntunan Roh Kudus dan kasih sayang daripada Yesus. Terima kasih buat pembicara HUT, Ibu Pendeta Novita Iskandar dari Jawa Barat dan Pendeta Yonatan Soeharto dari Bali. Terima kasih buat semua hamba Tuhan yang hadir, jemaat yang hadir. Demikian juga jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online. Terima kasih untuk doa dan persembahan kasih jemaat sehingga acara HUT ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan Yesus kiranya memberkati, tetap semangat, dan kita aminkan betapa indahnya Tuhan itu. Haleluya. Di mana kita dapat mengagung dan memuliakan Tuhan, Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan itulah sebabnya kita patut memuji Dia. Mazmur 47 ayat 2. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Excel. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun GPDI Tiberias Pare yang ke-90 tahun. Om, Tante, dan kakak semua, jangan lupa beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, nama saya Misel. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun GPDI Tiberias yang ke-90 tahun. Tetap semangat, diberkati. Semoga Om dan Tante, kakak-kakak sehat selalu dan diberkati. Juga tetap setia beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami bersyukur buat ibadah kami yang kedua pada saat ini. Engkau ada bersama dengan kami menikmati Tuhan lebih dari segalanya. Kami bersyukur Bapa membawa kami di ibadah saat ini. Satu tujuan kami ingin memuliakan Tuhan dan kami ingin lebih lagi menikmati Tuhan seperti Maria yang mendengar fokus kepada firman-Mu, hati seorang murid Engkau beri. Karena kami tahu firman yang kami dengar bukan hanya sebatas kabar baik, bukan hanya sebatas informasi, tetapi ada satu pewahyuan yang dapat mengubah kehidupan kami. Sehingga kami yang datang dengan lemah, kami pasti dikuatkan. Ketika kami datang dengan sakit, Yesus sudah menyembuhkan kami. Dan kami pulang dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Bapa, terima kasih pengurapan baru atas kami siap terima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama kita katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, salam sukacita untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu semua yang ada, ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Terima kasih juga untuk kepada Tuhan tentunya yang pertama dan kepada Bapak Ibu Gembala yang boleh mempercayakan saya untuk melayani kembali di ibadah yang kedua. Dan tak lupa juga saya juga sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun untuk GPDI Tiberias Pare ya, yang ke-90 tahun. Satu usia yang luar biasa sekali. Saudara, saya katakan tadi pagi, saudara, bagaimana kita tinggal melihat di 90 tahun itu satu umur yang begitu kuat, yang begitu dewasa, ya, menjadi berkat, kesaksian dan menjadi inspirasi bagi banyak orang, bagi kota ini. Amin. Di situasi yang seperti ini, jemaat Tiberias Pare begitu antusias sekali untuk mencari Tuhan. Itu satu hal yang luar biasa, pertumbuhan yang luar biasa. Dan doa kita biar pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin berakar dan semakin kuat menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya di kota ini dan bangsa ini ya. Tuhan berkati kita semua, saudara. Langsung saja kita akan melihat di dalam Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7, saudara. Ya, Kolose pasal 2 ayat 7 saya minta tolong ditampilin, kita akan baca bersama dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-7, saudara. Tidak terasa kita ada di 292 hari sudah di tahun 2020 di hari ini. Tinggal 74 hari lagi, saudara, kita akan mengakhiri tahun ini dan iblis tuh gak senang, saudara. Kalau kita gak bergerak maju, apalagi untuk bertumbuh dan berakar. Sebab itu firman Tuhan menjadi dasar untuk kita semua ya, kita baca bersama. Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan apa? Syukur. Kita bersyukur hari ini karena pertolongan Tuhan sempurna untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tadi dikatakan hati yang bersyukur itu akan mendatangkan apa? Kelimpahan. Karena dengan bersyukur kita akan semakin, satu kata yang powerful banget saudara, yang memang Tuhan mau. Yang Tuhan kehendaki untuk kita selalu bersyukur. Di situasi sesulit sekarang, di masa yang sukar sekarang pun Allah menginginkan seperti ini. Amin. Ya, doa kita sesuai dengan tema, biarlah gereja di tempat ini menjadi satu gereja yang tegar, yang strong, saudara. Di tengah-tengah badai, saudara. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, saudara, kita dipanggil dalam 3 hal ini. Ya, dalam 3 hal ini kita bagaimana kita harus berakar ya untuk kuat di gereja lokal ini. Kita sudah terpanggil melayani, beribadah, menjadi jemaat di gereja lokal ini. Kita harus berakar dan kita dibangun atau kita bertumbuh. Amin. Kalau kita nggak berakar, saudara nggak akan pernah bisa untuk dibangun untuk bertumbuh dan bertambah. Kata bertambah, berbuah lebat. Amin. Berbicara tentang buah itu bukan untuk dilihat, tapi untuk dimakan, dinikmati dan dirasakan. 90 tahun bukan waktu yang pendek. Tetapi saya percaya pekerjaan Tuhan di tempat ini sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya, sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang menjadi kerinduan kita, saudara. Sebab itu biarlah sesuai dengan firman yang kita sudah baca, ke depannya
Saya katakan Ebenezer sampai hari ini Tiberias Pare ya, dengan kesaksian-kesaksian yang saya dengar, sekalipun dalam tekanan yang luar biasa, tetapi jemaat antusias dengan Tuhan ya, memberi dengan sukacita, itu luar biasa banget. Saya katakan the joy of the Lord is my strength. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Amin. Amin ya saudara. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya saudara, karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Biar kita semakin bertumbuh menjadi jemaat yang kuat. Di tempat ini sehat ya, dan banyak kesaksian yang akan keluar dari keluarga kita, dari hidup kita, siapapun kita orang muda, orang tua ya, dalam hidup kita Tuhan mau semua yang kita ngalami di keadaan sekarang ini, di tahun ini, orang bilang tahun yang sulit, maaf bicara tahun yang edan gitu saudara ya, yang membuat kita tidak menghormati orang tua, yang membuat kita berjarak, yang membuat berbeda dengan hari-hari yang kemarin. Tapi ada sesuatu yang Tuhan mau untuk gereja Tuhan khususnya. Amin. Sebab itu kita harus bisa tangkap sesuatu dari Tuhan. Ya, bentar lagi udah mau berakhir tahun ini. Saudara dapat apa di tahun ini? Wih, saya makin susah. Ya, saya makin sulit. Cuma itu yang kita dapat. Apakah kita tidak bisa melihat? Kita nggak jumpa Tuhan. Amin. Amin. Ya, Tuhan tidak pernah izinkan sesuatu terjadi, buat sesuatu tanpa memberitahukan kepada anak-anaknya. No. Betul? Sebelum air bah itu datang, Tuhan udah kasih tahu sama dia. Apa yang dia harus bangun? Apa yang dia harus buat? Saya bilang, Lot, sebelum itu dihabisi oleh Tuhan, ditunggang balikan, Tuhan udah suruh malaikat pergi ke Lot. Ya, kasih tahu, bawa dia. Tapi Lot gak mau dengar, karena hatinya sudah mencintai dunia. Hatinya sudah terikat banget dengan tempat di mana dia tinggal. Hari-hari ini Tuhan ajar kita, jangan cinta dengan dunia ini. Yang setuju katakan amin. Ya. Yang setuju katakan amin. Langit dan bumi akan lenyap. Tetapi hanya firman yang akan tinggal kekal untuk kepada siapa saudara berakar. Kalau kita berakar kepada dolar naik turun, iman kita pun naik turun. Kalau kita berakar kepada apa saudara? Dunia ini mengalami resesi, iman kita stres. Ya saudara, jadi kepada siapa kita berakar saudara? Untuk kita bisa bertumbuh. Menjadi gereja yang tetap strong. Ya, be stronger saudara di masa, di badai yang seperti ini. Allah sedang membangkitkan, saya katakan satu generasi yang baru di new normal ini saudara. Gereja, kita tidak akan kembali ke hari yang kebelakang, kita tidak akan berjalan mundur. Tapi kita akan maju bergerak terus bersama dengan Tuhan, amin. Amin. Jangan pengen seperti hari kemarin, seperti bangsa Israel. Ketika Tuhan bawa mereka keluar untuk masuk ke tanah perjanjian, mereka masih membandingkan, wih dulu tuh enak loh, dulu tuh cari uang gampang. Kalau dulu itu, aduh pokoknya gak sesusah sekarang. Pendeta pun berkata, aduh di gereja saya cuma 50% loh yang boleh beribadah, yang lain belum boleh. Semua orang mengalami kesusahan yang luar biasa saudara. Tetapi di masa seperti sekarang, bisakah kita berakar? Bisakah kita bertumbuh saudara? Bisakah saudara terus dibangun di dalam Tuhan? Bisa enggak? Apa yang kita buat sekarang itu sangat menentukan posisi kita di depan nanti. Amin. Apa yang saudara mau kejar sekarang? Apa yang perlu kita banggakan sekarang? Apa yang saudara mau cari sekarang? Kalau Tuhan udah buat semua seperti ini, Tuhan cuma mau buat loh, cuma satu nama. Lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, amin. Lutut bertelut hanya kepada Dia. Saya katakan tidak ada lagi gereja besar. Saya bilang Tuhan, ya itu jemaat yang 17.000, kita aja manusia, aduh kasihan Tuhan di situasi yang seperti ini. Ya, jemaat bagaimana bisa bertumbuh, jemaat bagaimana bisa berakar. Pendeta aja udah nggak tahu jemaatnya udah di mana-mana saudara. Karena tutup terus, di Pare puji Tuhan. Dengan jumlah yang sekian banyak, ya saudara masih bisa beribadah terus, ini karena anugerah Tuhan. Amin, amin. Di tempat lain tidak bisa seperti ini saudara. Tinggal pendetanya bilang terserah, lu butuh Tuhan, cari Tuhan. Kembali ke diri kita di saat yang seperti sekarang ini. Amin. Jadi di momen yang Tuhan kasih ulang tahun yang ke-90 tahun untuk Tiberias Pare ini udah satu hal yang luar biasa. Amin. Dan Anda dipanggil untuk menjadi jemaat lokal di tempat ini. Doakan pekerjaan Tuhan, terus maju di dalam pelayanan, terus bersama Bapak dan Ibu Gembala saudara. Di tempat ini saya katakan di wanita, satu tujuan Tuhan dia ingin membawa kita keluar dari masalah ini, dari situasi ini. Menjadi gereja yang bermental kerajaan Allah. Amin. Amin.
Ya, ini dia saudara satu hal yang Tuhan mau. Karena kita sedang berjalan dalam satu tujuan yang sama. Orang besar, orang kecil, orang kaya, orang gak kaya atau siapapun itu. Satu tujuan kita sama. Kalau kita bilang kita orang Kristen, kita bilang kita orang percaya. Tujuanmu mau kemana saudara? Tujuan kita ke kerajaan Allah kan? Betul nggak? Pastikan langkah kita tujuannya kerajaan Allah. Saudara, bukan penghukuman. Kita punya waktu sedikit di dunia ini. Kita punya waktu, ada masa deadline. Kita hidup di dunia ini. Jangan pikir selamanya kita sehat loh. Jangan pikir selamanya kita kaya, kita bisa bekerja, melakukan sesuatu. Enggak. Amin. Amin. Suami istri, siapa orang yang terdekat dalam hidup kita? Suami bu, istri saya, anak saya, enggak. Orang yang paling dekat dengan kita apa? Ya maut itu loh. Kematian. Siapa yang saudara takuti? Sehari-hari ini, situasi ini kan, virus ini kan, masalah ini kan, semua kan yang ada sekarang. Justru Tuhan bawa sekarang, ketika semua di lockdown, satu pintu kerajaan Tuhan yang tidak tertutup untuk orang-orang yang setia untuk mencari Tuhan. Amin. Dia bawa kita untuk melihat kepada dia gitu loh. Dia bawa kita untuk melihat ke atas. Kenapa kita selalu sibuk dengan hal yang di bawah? Fokus kepada sesuatu yang ada di dunia. Semakin kita melihat dunia, hati kita makin gelisah. Yang setuju katakan amin. Ya, semakin kita melihat dengan semua yang terjadi di kiri kanan kita, di usaha saudara, di pekerjaan saudara, di mana-mana. Siapa yang mau tahan hari-hari ini? Pemimpin besar dunia aja mau meeting, agenda apapun, semua ditutup. Nggak bisa. Siapa yang mau buat? Siapa yang mau buka? Pendeta besar kah? Atau siapa? Nggak ada. Tuhan cuma mau hari-hari ini tidak ada nama lain. Semua dasar yang tidak kuat dia tarik, dia cabut. Akar yang tidak kuat itu akan dicabut. Bangunan yang udah dibangun selama ini semua Tuhan robohin. Begitu kita cuma tahu orang mati COVID itu berapa banyak. Tapi saudara nggak tahu berapa banyak majelis gereja yang gila, yang stres, meninggalkan Tuhan. Karena situasi sekarang, doa kita Tiberias Pare menjadi gereja yang kuat di tengah badai. Apapun juga, yang setuju katakan amin. 90 tahun, bukan waktu yang sedikit ya saudara. Tapi hari-hari ini kita melihat banyak anak Tuhan terlempar keluar dari hadirat Allah. Tergilas habis dengan keadaan yang sekarang. Situasi ini menampi kita. Ada yang semakin kuat, semakin setia dan ada yang keluar dari Tuhan. Sebab itu satu tujuan Tuhan untuk membawa kita hari-hari ini. Mengejar apa yang ilahi. Amin. Amin. Ada doa kita yang belum dijawab. Mungkin Tuhan bilang saya gak tertarik dengan doa kamu. Saya gak tertarik dengan air mata kamu itu. Saya gak tertarik dengan masalah kamu yang besar. Saya tertarik dengan hati kamu. Yang setuju katakan amin. Amin. Artinya apa? Dia mau buat hari-hari ini kita semua gereja. Supaya kita memiliki mental kerajaan Allah. Bukan mental Mesir, dunia yang hanya sementara saudara. Tuhan pengen kita mengejar sesuatu yang ilahi saudara. Itu satu tujuan Tuhan untuk kita. Sebab itu mari kita Allah membangkitkan satu generasi yang baru. Semua nubuatan yang lalu, yang kemarin, kita tugas untuk menggenapinya loh. Yohanes sudah gak ada. Siapa lagi saudara? Orang-orang hebat, Daud, semua, Daniel. Masa mereka udah habis. Saya katakan sudah selesai. Sekarang ini eranya kita loh, gereja sekarang. Amin. Generasi kita. Dan Tuhan kepengennya kita harus menjadi gereja kesaksian. Keluarga kesaksian, orang-orang muda yang mengeluarkan kesaksian. Sekalipun kita cuma punya talenta satu, dikatakan tadi saudaraku ya. Kalau nggak mau diambil, buat sesuatu untuk Tuhan. Khususnya bagi jemaat yang ada di Tiberias ini. Amin. Tuhan saya mau berakar di sini, saya mau bertumbuh di tempat ini. Dan saya mau berbuah di tempat ini untuk menjadi berkat. Agar orang melihat Tiberias Pare menjadi kemuliaan dan kepanjangan tangan Tuhan. Amin. Amin. Ya, itu tujuan kita bersama saudaraku. Nah, ini dia, badai itu datang secara tiba-tiba saudaraku ya. Kekuatan besar untuk merusak bahkan mengacaukan ritme hidup kita. Saya katakan tadi, saat murid-murid mengalami badai itu ketika mereka ada di perahu saudara, Yesus tidur kan. Dikatakan di situ, Yesus bisa tidur dan seolah-olah mereka ini udah wah gimana ini di situasi yang seperti ini, badai, di tengah badai gereja mengalami hantaman-hantaman yang luar biasa. Ya, Yesus tidur berkualitas loh ini. Ya, tidur berkualitas membuat imun yang kuat. Karena kita tahu ya dia memang Allah yang besar.
Dia penguasa semua. Bagi kita ini badai, bagi kita ini masalah, bagi Tuhan tidak. Aku hanya ingin membenahi karakter dari setiap gereja. Amin. Dari setiap kita anak-anak Tuhan, itu yang dia kepengen. Kan sekarang banyak orang susah tidur. Banyak orang stres. Kalau stres itu di atas dari stres, saya bilang kepada jemaat kami yang ada di Kuningan ya, Jawa Barat. Nah ini dia. Tapi yang kedua saya lihat wajah-wajah saudara yang pagi juga sama. Wajah-wajah saudara, wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, selalu ada sukacita. Check up ritual, spiritual. Seringkali kita sering check up kan di dokter sebulan sekali atau berapa bulan. Sering gak kita dengan hal ini? Tapi semua kita dibawa masuk di tahun ini. Check up spiritual. Gereja sedang dibersihkan, gereja sedang dimurnikan. Allah gak mau yang imitasi ya saudara. Allah itu pengen sesuatu yang murni. Allah pengen kita menghormati Allah. Esensi dari ibadah itu apa? Kita jumpa dengan Tuhan. Yes, ada seorang ibu berkata kepada saya di tempat kami, saya bu setiap ibadah, saya tahu saya ibadah tuh saya mau jumpa dengan Tuhan. Saya nggak akan keluar dari pintu gereja kalau saya nggak dapat sesuatu dari Tuhan. Sebab itu siapapun tamu di sini yang menyampaikan firman, saya melihat di depan kan banyak tamu, mimbar ini tidak akan menjadi sesuatu yang hebat karena pendeta siapa yang berdiri di mimbar ini, bukan saudara. Tapi karena Tuhan sendiri, amin, jumpai Tuhan. Keluar dari tempat ini apa yang saudara dapat dari Tuhan? Lewat firman kah? Lewat pujian, apa lewat sesuatu hal. Dalam hidup ini ada yang Tuhan kepengen dalam hidup ini. Begitu juga dengan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Mari saudara, kita ada satu generasi yang sedang dipersiapkan oleh Allah. Jadi di situasi seperti sekarang, milikilah hati yang terus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya, dibangun terus. Ada saudara mungkin yang udah capek gitu ya. Aduh lelah gitu. Menghadapi situasi-situasi yang seperti sekarang. Tapi firman Tuhan sudah ingatkan kita, mari kita mau terus berakar di dalam Dia. Tujuan kita satu, kerajaan Allah. Amin. Apa yang saudara takut sekarang? Wah saya udah di PHK, wah saya nggak punya ini bu, saya nggak punya itu. Ya, tidak seperti dulu, pokoknya nggak seperti dulu. Sekarang makin sulit. Itu semua yang ditakuti. Bahkan saya bilang Indonesia nomor 1. The rate yang pertama mengalami ketakutan yang luar biasa dibanding dari Wuhan. Wuhan sendiri di yang kelima. Tapi kita Indonesia itu di bagian yang pertama, makanya kita berdoa saudara. Supaya Indonesia benar-benar kita bisa rampas dan kembalikan ke tangan Tuhan. Amin. Setiap kota, setiap semua. Karena kan dampaknya ke kita, pengaruhnya ke kita loh. Usaha kita, pekerjaan kita, sekolah kita, semua kita mengalami hal itu. Sebab itu saya katakan tadi bahwa hari-hari ini kita dibuat jarak tapi kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Banyak orang puluhan tahun duduk di dalam gereja tapi dia gak kenal dengan Tuhan dia. Dia cuma tahu, oh iya Yesus itu lahir untuk saya, dia juga mati untuk saya, cuma sampai situ toh. Dan dia naik ke sorga, nanti one day dia jemput saya. Semua sebatas itu, setan lebih pintar dari kita. Ya, berkali-kali saya katakan di jemaat saya seperti itu. Jangan bangga dengan iman yang kita punya. Oh saya punya iman, buktinya sampai hari ini saya bertahan. Iman yang gimana? Iman yang menyelamatkan enggak? Seperti 10 orang Kosta, satu kembali kepada Tuhan, Tuhan bilang apa? Imanmu menyelamatkan engkau. Apakah iman kita menyelamatkan kita sampai pada langkah kita yang terakhir? Sampai pada terakhir. Kalau kita cuma bangga dengan saya punya iman, saya percaya, saya sakit, saya sembuh, saya nggak punya uang, saya punya uang, saya nggak lulus, bisa lulus, saya nggak mustahil untuk menikah, bisa menikah. Itu bukan ukurannya saudara. Amin. Amin. Setan juga punya percaya Tuhan tuh ada dan dia gemetar. Sebab itu justru di masa sekarang, mari naikkan level iman kita. Naikkan standar iman kita. Yang setuju katakan amin. Saudara mau cari apa di dunia ini? Cari apa? Apa yang ada pada kita sekarang, lihat apa yang ada di tangan kita. Jangan lihat apa yang tidak ada. Supaya kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saya mau bilang, kita bukan ownership, tapi kita steward. Harus tahu. Ya kalau kita tahu kita steward, kita di bumi ini cuma pengelola. Sekaya seapapun besar yang kita punya, kita cuma pengelola. Ownership-nya itu adalah Tuhan. Amin. Kalau kita jadikan hidup kita owner, kita tergila-gila dengan dunia ini. Kejar terus, dunia stres kita ikut stres. Dunia roboh kita pun ikut roboh. Ya, sedangkan ini dikatakan kita gak kenal
waktu. Terus bertambah, terus dibangun, terus bertumbuh, terus berakar. Kita semakin digoncang-gancing tapi kita akan semakin terus berakar. Sebab itu mari kita tidak menjadi jemaat yang rutinitas tapi yang berkualitas. Amin. Amin. Ya, semakin kuat melewati banyak hal dalam setiap hidup ini. Resesi luar biasa untuk bangsa kita. Ya, mengalami badai yang luar biasa untuk negeri kita ini, saudara. Banyak orang terlempar keluar dari hadirat Allah. Bahkan generasi-generasi seperti itu, saudara. Orang yang tadinya setia sekali melayani Tuhan, kecewa hari-hari ini. Kalau ada yang kecewa di antara saudara, mari kita mau bertobat. Amin. Karena kita masih dikasih waktu dan waktu kita tidak banyak. Saya katakan orang besar, orang kecil akan berdiri di tatap penghakiman Allah. Sekarang kan lagi rame, kamu mau dikubur di mana? Orang-orang kaya nih kelas atas ya. Saya udah pilih loh, saya mau di Mars, saya mau di bulan ini, saya mau di planet ini. Wahyu bilang, dimanapun kita dikubur, tetap kita tidak bisa lari dari penghakiman Allah. Yang setuju katakan amin. Ya, kita sementara ngantri itu seperti itu. Ya, itulah keadaan kita. Jadi udah sekarang ini semua dirombak oleh Tuhan. Gereja besar, gereja kecil. Teman saya bilang, iya dulu ya. Aduh kita rasanya, kalau ada tamu datang dari luar negeri, apa dari mana, pembicara atau apa. Dia hebat banget loh. Dia luar biasa. Ya kita cuma di kampung kecil, cuma di daerah kecil. Aduh tak terlihat, orang gak kenal mungkin seperti itu. Jemaat Tuhan, Yesus yang kita sembah di Pare, di kota saya tinggal di Kuningan, atau dimanapun dengan Yesus yang disembah di Amerika, saya bilang itu sama, satu, namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin gak saudara? Yes. Jadi kenapa kita harus pesimis? Ya, kenapa kita harus tawar hati gitu loh. Oh kalau dia gerejanya begini, kita begini dan kita begitu, terlalu satu hal yang gak penting saudara. Tapi sekarang mari satu nama, tidak ada lagi pendeta hebat yang besar-besar namanya. Sekarang semua dipapas habis satu, hanya Tuhan, Yesus Kristus Allah kita. Amin. Jangan tunggu mujizat 2000 tahun yang lalu, jangan. Hari ini saudara sudah ngalamin mujizat yang luar biasa, betul? Ya, jangan tunggu nanti saya mau tunggu mujizat nanti kebangkitan Kristus atau apapun tuh enggak usah saudara. Sampai hari ini kita ada keberadaan kita, itu udah dahsyat banget tangan Tuhan atas hidup kita. Ini firman Tuhan yang kedua saat ini. Allah bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Amin. Saudara jangan takut, jangan khawatir menghadapi apapun bagian kita. Saya katakan di jemaat saya beberapa minggu ini, jangan hanya fokus kepada janji Tuhan. Janji Tuhan itu bagian dia, pasti dia genapi, tapi tugas kita adalah melakukan perintahnya. Amin. Karena kita cuma ingat janjinya, kata Tuhan nanti begini, segala perkara aku dapat tanggung. Kata Tuhan, kita udah hidup seperti Paulus belum? Ya. Kata Tuhan memang, Tuhan udah janji. Bagian kita apa? Dengar firman, tangkap sesuatu, kita belajar untuk melakukan. Sedikit demi sedikit. Allah yang menyempurnakan kita semua. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik selamanya dalam setiap kehidupan kita. Ya sebab itu hari-hari ini gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, mari kita mau tetap jadi berkat, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dunia butuh solusi, dunia butuh jawaban. Siapa yang mau beri kalau bukan gereja? Kita yang ada di tempat ini, mari kita mau bertumbuh, kita mau dibangun dan kita berakar di gereja lokal ini, Tiberias Pare, ya, sehingga kita menjadi gereja yang semakin kuat di dalam Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai. F. Untuk menghadapi segala sesuatu di dalam hidup ini, tidak ada cara yang lain selain kita mau bertahan. Sebab hanya orang yang bertahan sampai pada akhirnya yang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan lewat pujian ini, ku kan berdiri di tengah badai. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun kami bertahan Tuhan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi, karena Yesus selalu menopang hidup
hidupku. Mari beri sorak bagi Allah yang besar. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur karena Engkau hadir bersama dengan kami. Ketika Engkau hadir, Engkau melawat kami. Kami percaya semua kami yang ada di tempat ini, kami mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang lemah dikuatkan, yang mengalami setiap pergumulan hidup kami. Kami tahu Engkaulah jawaban di dalam setiap pergumulan hidup kami. Berkat-Mu ada bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu Gembala dan semua jemaat Tuhan. Dan semua kami yang ada di ibadah yang kedua. Kami melihat kebesaran Tuhan. Kami mau terus dibangun, kami mau terus berakar, dan kami mau selalu berbuah semakin lebat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami Bapa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Kita sudah berkati lewat firman Tuhan. Kita ada saat ini dengan kemurahan Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Gereja kita banyak mengalami badai, tantangan, tapi kita bisa masuk pada 90 tahun bahkan melewatinya karena pertolongan Tuhan. Ya, berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Semua jemaat diberkati, semua jemaat menjadi contoh, semua jemaat menjadi teladan. Tentu ada kekurangan di sana sini, tapi pada dasarnya kita semua baik, ya. Jadi mewakili beberapa jemaat yang ada, saya undang ke sini. Mari, Ibu Deborah Jansen. Mana Ibu Deborah ada? Kemudian, ya, Ibu Gembala ke sini sama Ibu Gun, bisa maju. Kemudian Bapak Kristiono, mari Bapak Kristiono. Ya. Ya, mewakili anak muda. Sehat tadi ya, Aileen masih ke sini mari. Aileen mari. Iya, mari. Ya, mari ke sini. Iya, maju Aileen. Mamanya tahun depan. Motivasi rohani bisa menyaingi, ya, karena dia anak Tuhan, ya, luar biasa. Sudah, Ibu Eva sudah. Tunggu sekalian. Ibu Eva, mana Ibu Eva? Ibu Eva, mari. Ya, Ibu Eva, iya. Kemudian satu ibu yang setia dengan anaknya, mari. Ibu Silain, mari 1 menit di sini, ya, mari ke sini 1 menit. Dan terakhir papanya Teguh tuh, Frans apa tuh? Frans Daromes, Frans Silain, mari, ya. Nanti Ibu Gembala akan memberikan satu-satu, ya, ya. Iya, tunggu pelan Ibu Gembala, tolong. Tapi jangan turun dulu ya. Ya. Iya. Kalau mau dikasih semua ya, nanti kita pulang jam 2 ya. Iya. Iya. Nanti saya jelaskan satu-satu. Ya. Ya. Berapa orang ini? Oh, satu. Ada satu kurang ya? Oh, masih 2. Oh iya, sudah. Ya, saya mulai dari ujung sana. Bapak Frans ini Tuhan berkati, ya, meskipun ibunya tidak ada, bisa mendidik anaknya dengan baik, ya.
kedua mana nih? Ini Ibu Eva, salah satu jemaat yang jauh, ya sibuk dia dalam pelayanan kesehatan, tapi ya dia bersama suami, Tuhan berkati. Kemudian Deborah, tengah-tengah sibuk pelayanannya, dia masih memberi waktu, dan dia sekarang termasuk dua wanita yang jemaat yang melayani ibadah minggu. Kita ibadah minggu itu ada 10 jemaat, ya. Kalau ibadah ibadah wanita bisa 30, ya. Memang saya melatih demikian. Bahkan ada bilang, Om itu khotbahnya lebih bagus dari Om. Oh, puji Tuhan, ya. Kita harus bangga, saudara. Kemudian Ibu Selain ini, saya perhatikan dari dulu dia selalu kalau datang tidak pernah sendiri, selalu bawa anak, ya. Dia begitu setia. Kemudian satu lagi Aileen, ya, anak muda yang melakukan sebuah usaha, ya. Tuhan kiranya menolong, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa buat mereka, mari. Tuhan pakai kekasih-kekasih ini menjadi berkat dalam ulang tahun GPD Tiberias Pare. Demikian juga semua jemaat yang ada, semua kami diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan kembali. Silakan. Pelan-pelan. Ya, setelah 7 bulan baru pertama kali, silakan duduk. Sudah 7 bulan baru pertama kali kita jalan kolekte, saudara-saudara. Ya, tadinya saya pikir-pikir, waduh, gereja kita harus bayar listrik, ya, berapa, 6 juta atau berapa, ya. Secara terus terang kolekte 1 bulan itu sama dengan 1 kolekte sebelum COVID, ya. Jadi sebelum COVID itu 4 kolekte itu bisa sampai berapa kok? Bisa sampai 5-7 juta, ya. Sekarang 1 ibadah itu paling banyak 2 juta, 4 ibadah. Tapi Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah tolong. Kita ada utang bayar listrik enggak? Lunas. Puji Tuhan, ya. Tuhan berkata, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Mari petugas yang sudah, jadi baru pertama kali ini jalan kolektor. Mari petugas yang sudah ditunjuk, depan kiri, depan kanan. Mari. Ya. Kuning sama merah sebelah. Ya. Oh, 1 kuning ke sana, 1 merah ke sana. Ya. Ditukar, ya, mari. Terima kasih Tuhan, umat-umat-Mu akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Mereka selalu mau mengucap syukur, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Silakan saudara berikan persembahan. Terima kasih Tuhan. Kami ada di saat zaman pandemi ini Tuhan. Kami ada seperti Yabes, tidak disukai ibunya, tidak disukai orang sekampungnya. Dan kapanpun Yabes lewat, mereka berkata si pembuat masalah. Tapi Yabes dia berdoa. Para teolog berkata doanya doa yang ambisius. Tapi Alkitab katakan Tuhan mendengar doanya. Tuhan juga mendengar doa kami. Pasti Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan memperluas daerah pelayananmu, bisnismu, usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, dan dimanapun. Dan Tuhan akan menjauhkan kita dari malapetaka. Tuhan tolong supaya di hari-hari ini berkat daripada Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih setiap pemberian yang sudah diberikan. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kami semua. Kami mengakhiri ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tinggal berdiri 1 menit saja, ya.